apa yang dilakukan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dr. Sudaryono ini, tujuannya adalah agar, jadi tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik dari program makan bergizi gratis ini. Agar seporsi makanan bergizi itu betul-betul sesuai dengan angka kecukupan gizi, sesuai dengan pedoman dari Kementerian Kesehatan. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update dalam segmen khusus Business Bites. Belum genap 1 pekan menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono lakukan bersih-bersih dengan memberhentikan 261 pegawai. Selain itu sebanyak 833 dapur dihentikan, kegiatan operasionalnya lantaran ditemukan banyak sekali pelanggaran. Hal ini dikatakan Kepala BGN Sudaryono di kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Senin siang. Di hadapan wartawan, Sudaryono mengaku keputusan itu diambil setelah pihaknya menggelar rapat pimpinan mengenai evaluasi tata kelola MBG. Salah satu langkah Sudaryono adalah menindak 261 pegawai yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN di tengah dan juga tenaga ahli akibat tindakan indisipliner pelanggaran berat. SPPG juga tidak luput dari sasaran, suspend atau pemberhentian operasi dilakukan terhadap 833 SPPG. Suspend terkait temuan keracunan, peringatan kebersihan dan juga sanitasi yang tidak diperbaiki. Per hari ini, tanggal 27 Juli 2026, kami mencoba untuk bersih-bersih, kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi, dan hari ini kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN, ya, yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Selain itu, kami telah menemukan ada 883 dapur yang kami suspend per hari ini, yang terdiri dari 98 di wilayah 1, wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah 3, 424 dengan total sebagaimana di layar 833. Dapur yang disuspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar. Kalau ini udah suspend, tutup, nggak dibayar. Kepercayaan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberhasilan program pemerintah. Di tengah transisi kepemimpinan Bank Indonesia dan juga langkah pembenahan di Badan Gizi Nasional, bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan publik dan juga pasar? Kami akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dan juga Hariko Satria, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah yang akan bergabung secara daring. Dan saya terlebih dahulu akan menyapa Ibu Esther. Ibu Esther, selamat pagi dengan Safira di studio, Bu Esther. Pagi Mbak Safira. Terima kasih atas waktunya. Bu Esther, kalau misalnya kita lihat ini sudah jelas banget Sudaryono nih langsung bergerak cepat begitu ya, bersih-bersih BGN. Tapi kalau misalnya kita lihat tentu saja ini kan secara keseluruhan pemerintah melakukan penataan organisasi dan juga penegakan disiplin dari BGN itu sendiri. Dari perspektif tata kelola ekonomi publik, apakah langkah ini menjadi fondasi penting untuk menjaga kredibilitas program makan bergizi gratis, Ibu Esther? Iya, saya rasa ini langkah dari Kepala BGN yang baru ini bisa diapresiasi ya, karena dengan adanya program bersih-bersih itu kan berarti kredibilitas dari program MBG ini kan akan lebih terjaga gitu kan. Nah, namun demikian dari
yang semua yang SPPG yang diberhentikan karena mungkin karena sanitasinya atau higienitasnya itu tidak bagus. Nah ini, harus menjadi evaluasi ya buat, program MBG di tempat lain. Nah di sisi lain juga kalau kita lihat program MBG ini kan, masif gitu ya. Nah seharusnya memang, dengan mempertimbangkan kapasitas ekonomi dari pemerintah, ini juga, menjadi catatan gitu agar, harusnya ada pilot project dulu gitu Mbak Safira. Oke, baik. Saya akan ke Pak Hariko terlebih dahulu. Pak Hariko, apa kabar dengan Safira di studio, Pak? Baik, terima kasih Mbak Safira, Mbak Ya, Esther, terima kasih. baik. Ya, Melanjutkan pertanyaan tadi, bagaimana pemerintah memastikan pembenahan ini berjalan menyeluruh dan juga berkelanjutan? ya, terima kasih Mbak Safira. Jadi seperti sama-sama sudah kita ketahui kemarin, Badan Gizi Nasional telah memberhentikan 261 orang personel non-ASN, 37 orang tenaga ahli, dan 224 non-ASN. Kemudian 24 orang ASN sedang menjalani proses kasus disiplin dan 9 orang ASN diantaranya terancam untuk dipecat ya. Mhm. Kemudian 883 dapur juga ditutup permanen. Jadi inilah langkah nyata dari kepemimpinan Dr. Sudaryono di Badan Gizi Nasional untuk memperbaiki program makan bergizi gratis. Nah, Mbak Safira, Mhm. apa yang dilakukan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dr. Sudaryono ini, tujuannya adalah agar, jadi tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik dari program makan bergizi gratis ini. Agar seporsi makanan bergizi itu betul-betul sesuai dengan angka kecukupan gizi, sesuai dengan pedoman dari Kementerian Kesehatan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kepala BGN, Dr. Sudaryono ini, tujuannya ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Jadi Presiden Prabowo itu selalu mengatakan, bersihkan dirimu, Mhm. bersihkan lembagamu sebelum kau dibersihkan. Jadi kami sangat mengucapkan terima kasih atas respon positif dari seluruh masyarakat atas perbaikan dalam program makan bergizi gratis ini. Dan kami meminta terus berikan kritik, terus berikan saran, karena memang program makan bergizi di Indonesia ini baru berjalan 19 bulan. Kalau di Spanyol itu sudah 120 tahun ya. Di Jepang itu sudah 72 tahun. Di Amerika apalagi sudah 80 tahun. Kita baru, artinya kritik dan saran itu betul-betul bermanfaat untuk perbaikan. Dan banyak sekali sumber perbaikan. Yang pertama tentunya evaluasi yang menyeluruh dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian pengawasan dari DPR RI. Kemudian kritik dan saran dari masyarakat terbukti sangat bermanfaat, termasuk acara kita pada pagi hari ini, dialog di Nusantara TV, dan banyak-banyak dialog sebelumnya, banyak sekali memberikan masukan dan perbaikan kepada program makan bergizi gratis. Dan Pak Sudaryono sudah mengatakan di BGN sekarang ini super team ya, bukan Superman. Jadi Kepala BGN Pak Sudaryono Baik, orang ya baik, baik. gimana Mbak? Jadi itu pesan utama yang disampaikan Presiden melalui langkah-langkah penataan besar-besaran ini ya, Pak Hariko ya. Bersihkan Ya, seluruhnya. Ya, Bu ya. S, ya. Memang Pak Mhm. Prabowo selalu mengingatkan ada salah satu yang sering disampaikan oleh Presiden Prabowo sebelum pelantikan, kemudian saat pelantikan, bahkan setelah pelantikan beliau selalu menyampaikan, Mhm. bersihkan dirimu, bersihkan lembagamu sebelum kau
luar biasa ya di Indonesia ya. Apa yang tidak dikorupsi ya? Haji dikorupsi, zakat juga ada berita korupsinya, kemudian bansos juga korupsi, dulu pernah pengadaan Al-Quran juga dikorupsi. Maka kami sangat memahami ketika masyarakat mencurigai ada korupsi dalam program makan bergizi gratis ini. Oleh karena itu, sekarang sudah ditangani orang-orang yang diduga korupsi. Sejauh ini kalau tidak salah lebih kurang sudah 7 orang yang diproses tersangka korupsi dan ditahan. Pak Prabowo juga mengatakan program makan bergizi ini program yang suci, jangan coba-coba mencuri, mencari kekayaan, karena yang kita korupsi itu sebetulnya mengurangi hak dari Baik, balita, dari ibu hamil, dari ibu menyusui. baik. Makanya Mhm. Pak Sudaryono dan jajaran sudah betul-betul sekarang menjalankan itu dengan konsisten. Apalagi Pak Sudaryono ini bebas dari konflik kepentingan karena beliau tidak punya dapur dan sudah mengumumkan ke publik kalau istrinya, kalau anaknya, siapapun orang terdekat dia yang coba-coba memanfaatkan jabatan dia untuk mengambil keuntungan itu laporkan kepada aparat penegak hukum. Baik, Begitu, baik. Mbak Kita sudah Safira. dapat poin ya Pak Hariko. Saya akan ke Bu Esther. Bu Esther, apa sih tantangan terbesar dari reformasi ini yang jadi kita nggak pengen ini nggak hanya bersifat jangka pendek aja dari kacamata Indef? Iya, terima kasih Mbak Safira, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Memang kalau dari evaluasi, analisis modeling yang Indef lakukan gitu dengan model overlapping generation model itu, ternyata memang program MBG ini punya dampak positif ya, tapi dampak positifnya itu masih bisa, dirasakan, akan terasa setelah 6 tahun kemudian. Ya, dampak positifnya apa saja gitu, ada penciptaan lapangan pekerjaan ya, ada, absorpsi gitu ya. Nah, tentu saja ini harus, dioptimalisasi gitu, artinya desain awal dari MBG ini kan bahan makanannya diusahakan dari petani, peternak, nelayan gitu ya, atau UMKM yang dekat sekolah gitu. Nah kemudian, susu misalnya diusahakan dari peternak lokal yang terdekat dari sekolah, sehingga produksinya dari dalam negeri. Nah kemudian makanan yang dimasak itu dimasak oleh ibu-ibu ya, atau, dari koperasi yang dekat unit pelayanan gitu. Nah, dari sisi yang lain, anggarannya juga harus langsung dari pemerintah pusat untuk unit layanan gitu. Nah, menu yang disesuaikan juga, harus, sesuai dengan, karakteristik, Mhm. produk unggulan lokal. Nah, sehingga kalori protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, anak-anak dan ibu hamil ini memang, sudah tercukupi. Nah, sekali lagi satu, dan lain hal yang harus dipastikan adalah pengawasan terhadap program ini, harus langsung ya. Jadi caranya bagaimana? Ya kalau bisa melibatkan komite sekolah gitu, sehingga tidak ada lagi keracunan makanan dan seterusnya. Begitu Mbak Safira yang harus diperhatikan agar program ini lebih optimal nanti benefitnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik, Bu Esther, program makan bergizi gratis kan ini mengelola anggaran yang besar sekali begitu ya. Menurut Indef, tata kelola seperti apa yang harus dibangun agar anggaran tepat sasaran dan juga ini tentu saja meminimalkan resiko penyimpangan itu sendiri agar semua Iya. yang berhak menerima manfaat ya lebih baik lagi gitu. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, program ini agar tidak ada leakages ya, korupsi yang tadi disampaikan oleh, narasi di Nusantara TV, maka yang harus dimitigasi adalah ini, uangnya, anggarannya itu bisa langsung turun ke sekolah gitu kan. Misalnya dengan lewat dana BOS gitu ya. Nah, sehingga oleh sekolah dikelola gitu. Nah, kemudian, mereka juga dipantau, penggunaannya, monitoringnya. Apakah kecukupan gizinya itu sudah,
tercukupi atau belum, kualitasnya bagaimana, apakah ada makanan yang rusak ataukah ada makanan yang beracun dan seterusnya. Nah, ini kan lebih mudah untuk kontrolnya dan, untuk penentuan kualitas menunya pun itu kalau ada komite sekolah berarti di dalamnya ada orang tua Hmm. yang bisa mengawasi begitu. Nah, seperti itu. Jadi, di sisi lain penerima manfaat ini bisa, menerima kualitas makanan dengan baik gitu ya, dan di sisi lain juga produktivitas gitu dari, UMKM ya, dari petani lokal, peternak lokal. Jadi ini yang diharapkan dari program MBG ini. Desain awalnya seperti itu sih, Mbak. Baik, Bu Esther dan Pak Hariko, dialog semakin menarik, namun kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Presiden Prabowo Subianto menerima pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan perdana itu berlangsung setelah Destri resmi menjalankan tugas sebagai PJS Gubernur BI menyusul pengunduran diri Peri Warjio. Usai pertemuan, Destri menegaskan belum ada pembahasan mengenai sosok Gubernur Bank Indonesia definitif. Menurutnya, proses pengisian jabatan tersebut sepenuhnya mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Sesuai aturan, Presiden akan mengajukan calon Gubernur BI yang kemudian harus mendapat persetujuan DPR sebelum dilantik. Sementara itu, Destri menjalankan tugas sebagai pejabat sementara berdasarkan ketentuan yang menetapkan Deputi Gubernur Senior menggantikan peran Gubernur hingga pejabat definitif ditetapkan. Khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana karena tadi kita mengikuti aja aturan yang berlaku. Jadi kalau memang Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri secara sukarela, maka kembali kepada peraturan dalam Undang-Undang Bank Indonesia, maka ada prosesnya, di mana tentunya pertama akan dibuka persyaratan sebagai calon nanti gubernur, Dewan Gubernur ya, Dewan Gubernur, kemudian itu calon tersebut kemudian tentunya akan dipilih dan ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Jadi semuanya sudah ada dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Jadi akan diikuti ketentuan seperti itu. Dan penetapan saya sebagai pejabat gubernur sementara itu adalah memang secara undang-undang menetapkan seperti itu. Apabila gubernur berhalangan tetap, ya termasuk mengundurkan diri, maka deputi gubernur senior akan menggantikan peran dari gubernur itu sebagai pejabat gubernur sementara sampai nanti yang definitif proses akan dimulai oleh Presiden. Begitu. Ya, dialog kita lanjutkan masih bersama kami Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dan Hariko Satria, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah. Bu Esther dan juga Pak Hariko, tadi kita beralih ke isu yang lain dan juga tentu saja menjadi perhatian publik begitu ya, yaitu pergantian pemimpin di Bank Indonesia Pak Peri Warjio. Saya akan ke Bu Esther terlebih dahulu. Bu Esther, pergantian kepemimpinan BI ini kan menjadi perhatian pelaku pasar. Seberapa besar dampaknya terhadap persepsi investor dan juga stabilitas pasar keuangan? Ya, penelitian riset-riset sebelumnya sudah membuktikan bahwa setiap political announcement itu akan berpengaruh pada pergerakan nilai tukar, IHSG dan obligasi gitu. Jadi saya rasa dengan adanya pergantian ya atau pengunduran diri ya Pak Peri Warjio sebagai Gubernur BI, maka ini akan berpengaruh ya pada stabilitas nilai tukar IHSG maupun pasar obligasi. Nah, namun demikian saya rasa harus penggantinya atau paling tidak Bu Destri sebagai PLT gitu, ini harus memastikan bahwa ketidakpastian pasar di Indonesia maupun di global ini harus dimitigasi ya. Caranya ya harus ada konsistensi kebijakan, kemudian di sisi lain juga kredibilitas pemerintah ini juga harus
dipertahankan gitu agar depresiasi nilai tukar rupiah terhadap US dollar ini tidak terjadi terus-menerus. Baik, saya akan ke Pak Hariko. Pak Hariko, apa sih pesan Presiden kepada pelaku pasar dalam menyikapi transisi ini, Pak Hariko? Iya, kemarin sudah disampaikan oleh Presiden bahwa kita semua mari terus ya menjaga persatuan. Kemudian yang paling utama yang sering disampaikan oleh Presiden adalah elit-elit yang bersatu ini adalah kunci dari kemajuan Indonesia. Dan semua proses ini berjalan dengan baik. Mbak Safira, saya izin menambahkan sedikit ya tentang masalah MBG yang tadi ya. Silakan Pak Halo? Hariko. Ya, jadi karena topik kita tentang MBG ini masih berjalan, jadi saya sampaikan lagi bahwasanya apa yang dijalankan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dr. Sudaryono ini dan jajaran, sekali lagi tujuannya agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik dari program makan bergizi gratis. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Dr. Sudaryono ini sudah selaras dengan apa yang disampaikan oleh Presiden, bersihkan dirimu, bersihkan lembagamu sebelum kau dibersihkan. Dan yang paling penting adalah Pak Sudaryono sebagai Kepala BGN ini sangat menghargai para pegawainya, kemudian jajaran-jajaran di SPPG yang sudah bekerja dengan jujur dan sudah bekerja dengan baik. Jadi yang sudah bekerja dengan baik terus diapresiasi, sementara yang melanggar aturan tentu harus diproses hukum. Dan ini juga selaras dengan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, orang-orang yang benar, orang-orang yang sudah bekerja dengan baik harus merasa aman, kemudian orang-orang yang melanggar aturan harus diproses secara hukum. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Ibu Safira tadi mengenai teknis pelaksanaan, apakah menggunakan SPPG ataupun menggunakan kantin sekolah, ini pilihannya tentu tidak hitam putih. Kalau kita lihat di negara-negara maju seperti di Finlandia atau di Jepang, itu mereka juga menggunakan central kitchen atau dapur umum ya. Jadi pola dapur umum yang ada di Indonesia itu agak mirip dengan pola yang ada di Jepang. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang sulit dijangkau? Ini bisa menggunakan kantin sekolah. Tapi sekali lagi, terima kasih Mbak Esther. Presiden sudah menyampaikan soal ini. Presiden meminta agar hal ini benar-benar dikaji. Jadi kita tidak bisa buru-buru agar pilihannya itu benar-benar tepat. Dan di Singapura kemarin ada juga saya lihat satu berita, itu memang sudah mulai ada tren dari dapur sekolah kemudian ditarik menjadi central kitchen atau menjadi dapur umum atau semacam SPPG di Indonesia. Alasan utamanya tentu efektivitas ya. Kalau di beberapa negara lain yang kita lihat itu, atau secara kalau kita membeli bahan baku untuk 3.000 orang di dapur umum, tentu itu lebih efisien ketimbang untuk sekolah yang siswanya misalnya 200. Demikian juga dengan standar gizinya, pemeriksaan BPKP-nya, kemudian beban guru. Tentu kita tidak ingin ada kejadian-kejadian misalnya para guru ada bermasalah, kemudian memakai baju oranye, kemudian dilihat oleh para murid-muridnya. Jadi pola-pola ini masih sedang dikaji secara mendalam. Nah, apa sebetulnya kalau kita mau kaji ya, apa sebenarnya tujuan dari program makan bergizi gratis ini? Jadi
Mengapa? Kan pertanyaannya begini Mbak Safira. Mengapa hampir seluruh negara di dunia ini memberikan makan di sekolah kepada pelajarnya? Jadi tujuannya adalah pemerataan kualitas SDM sejak dini. Baik, Kemudian memperkuat persaudaraan dan membangun budaya sehat. Nah ini yang paling penting saya sampaikan lewat Nusantara TV, karena ada sebagian saudara-saudara kita itu yang mengatakan program MBG ini adalah pemborosan. Nah, mengapa sih negara-negara di luar itu, hampir seluruh negara memberikan makan di sekolah? Jadi negara-negara itu berpikirnya jauh sekali ke depan. Jadi negara-negara di luar negeri itu paham betul biaya yang dikeluarkan untuk makan bergizi di sekolah itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan lonjakan biaya kesehatan di masa depan baik, akibat gizi buruk, kemudian anak-anak bisa gampang sakit dan turunnya produktivitas. Jadi berpikirnya ini memang jauh ke depan. betul. Dan ini sejak 20 tahun yang lalu sudah digagas oleh Presiden Prabowo sejak tahun 2006 dan sudah beliau jalankan secara terbatas, dan berpikir jauh ke depan ini juga sangat dipahami, sangat dimengerti oleh Pak Sudaryono, karena beliau sangat memahami visi dari Presiden Prabowo Subianto. Baik, Begitu Mbak. baik Pak Hariko, tentu kita semua optimis dan juga percaya apa yang tengah dijalankan pemerintah ini untuk menuju program-program khusus MBG untuk menjadi lebih baik lagi. Pak Hariko, sekarang kita beralih ke Bu Esther. Bu Esther, kalau kita lihat pergantian dari mundurnya Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dan juga adanya sosok Destri Damayanti. Nah ini kalau kita lihat dari pengalaman beliau, apakah ini sudah menjadi modal untuk bisa menjalankan atau memberikan suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah? Seperti apa dari sosok Destri Damayanti ini, Bu Esther, dari kacamata Anda? Bu Esther, suaranya masih di mute, mohon maaf. Bu Desri Damayanti yang saya kenal, beliau punya track record yang panjang ya, tidak hanya sebagai akademisi gitu, beliau dulu pernah punya pengalaman kerja di Universitas Indonesia, kemudian, di Bank Mandiri ya, dan sebagai, salah satu, begawan ekonomisnya ya, kemudian, di LPS dan kemudian, Indonesia. Namun demikian, kalau kita lihat tentu saja, pasti ada kandidat lain ya, yang nanti kita memilih yang terbaik dari yang terbaik gitu kan. Nah, yang perlu garisbawahi tidak hanya kompetensi dalam bidang moneter ya, tetapi juga kompetensi di bidang, fiskal, kemudian sektorial, pemahaman, terhadap sektorial. Karena pada dasarnya tugas pokok Bank Indonesia ini kan tidak hanya stabilitas nilai tukar, tetapi stabilitas harga gitu ya. Nah, untuk bisa menjaga stabilitas harga ini, kita juga harus paham bahwa supply dan demand ini harus equilibrium. Ketika supply-nya itu kurang, demand-nya itu, meningkat, ini, stabilitas harga menjadi pertaruhan. Nah, sosok, Gubernur Bank Indonesia ini tentu harus menguasai itu ya. Terus satu lagi, tidak terafiliasi dengan, partai politik gitu, karena untuk menjaga independensi dari bank sentral itu sendiri. Begitu Mbak, menurut saya. Baik, saya akan ke Pak Hariko. Pak Hariko, nggak apa-apa saya bahas sedikit soal pergantian mundurnya Pak Peri Warjio dan juga adanya PJS Ibu Destri. Ini sedikit aja Pak Hariko. Ini bagaimana pemerintah memastikan proses penetapan Gubernur Bank Indonesia berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga independensi Bank Indonesia. Artinya kan ada tahapan-tahapan dan memang ada nama yang diberikan ke Pak Presiden Prabowo Subianto lalu dikaji ulang hingga masuk ke DPR untuk artinya ada sosok yang memang bisa maju dan menduduki posisi dari Gubernur Bank Indonesia tanpa adanya intervensi dan lain-lain. Seperti apa? Sedikit aja Pak Hariko. Iya, pertama terima kasih kepada Mbak Esther
Saya sering juga melihat beliau memberikan masukan-masukan soal ekonomi, bagus masukannya pada teman-teman Indef. Ya selama 2 hari ini kita lihat semua proses berjalan dengan baik ya. Pemerintah dengan DPR, kemudian Presiden juga sudah menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pencapaian kita selama 2 tahun ini. Jadi kita dukung sepenuhnya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, kemudian berkoordinasi dengan DPR. Kita optimis ekonomi kita akan terus membaik, apalagi di tahun 2026 ini kami melihat awalnya masyarakat itu ada kritik masukan terhadap koperasi desa Merah Putih. Sekarang perlahan-lahan bertahap dijelaskan. Misalnya di Indonesia ini ada 3 bentuk usaha lah sekurang-kurangnya. Ada perusahaan swasta, ada BUMN, kemudian ada koperasi, dan di antara 3 bentuk usaha ini, koperasi ini memang yang terlihat cukup lemah. Maka itulah dasar dari program prioritas Presiden Prabowo untuk mendirikan koperasi agar ekonomi saudara-saudara kita di desa, di pesisir itu juga ikut maju. Dan banyak hal-hal lain yang membuat kita optimis, antara lain dengan adanya program cek kesehatan gratis, kesadaran kesehatan juga sudah semakin meningkat karena sudah 100 juta orang yang sudah diperiksa. Jadi ini semuanya terkait erat dengan produktivitas kita di bidang ekonomi dan program-program lainnya. Jadi apa yang kita lihat di atas sekarang ini sangat bagus. Jadi terjadi koordinasi yang baik dengan DPR maupun pihak-pihak lainnya. Kemudian pemerintah juga terus mencatat dan mendengar masukan-masukan dari masyarakat. Bahkan termasuk untuk anggaran makan bergizi gratis ini. Saya ingat banget waktu kampanye itu Mbak Sat triliun. Kemudian setelah Pak Prabowo terpilih itu 335 triliun. Kemudian diefisiensikan lagi menjadi 268 triliun. Baik. Kemudian sekarang diefisiensikan lagi menjadi 229 triliun. Jadi secara umum keuangan negara kita baik. Mudah-mudahan dengan pergantian ini kita optimis akan semakin membaik. Oke, baik Pak Hariko, Bu Esther, terima kasih atas dialog kita pada pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa di kesempatan lainnya Pak Hariko dan Bu Esther. Terima kasih. Terima kasih Mbak Safira, Pak Terima Hariko. kasih Mbak Esther. Siap. Memiliki ijazah perguruan tinggi dulunya dianggap tiket emas kemakmuran, namun realitasnya kini jutaan sarjana baru tercatat tiap tahun. Sementara ribuan justru terperangkap dalam ketidakpastian kerja. Apakah Indonesia benar-benar surplus sarjana atau struktur ekonomi kita yang kurang wadah? Kami akan mengupasnya usai jeda dalam segmen Bedah Data. Tetaplah bersama kami.